semua untuk kita. Dan demokrasi itu bagaimana kita memilih pemimpin ya untuk kita. Ngapain kita ribut-ribut soal itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya menghadirkan sosok narasumber yang luar biasa. Dan karena beliau dari pesantren, saya pakai harus seperti pesantren, sahabat Bawaslu. Dan saat ini kami ingin ngobrol tentang, karena beliau dari akademisi, saya ingin ngobrol tentang bagaimana ruang daripada akademisi di penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, nanti kita bincang-bincang karena kita memang benar-benar butuh diskusi dengan pihak akademisi dalam rangka melakukan pengawasan pemilu dan pilkada di masa yang akan datang. Oke, yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Musafi Miftah, ya, luar biasa. SHIMH. Kita undang di sini dalam rangka menjadi narasumber podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan kebetulan ini ada giat apa ini ke sini nih? Ada. Sekalian sebenarnya ada giat lain ya, kita undang ke sini dan sekali ini mantap ini, tak ajak podcast aja beliau. Acara apa nih? Ada kunjungan belajar soal hukum pengawasan pemilu di kantor Bawaslu. Saya membawa beberapa mahasiswa untuk belajar hukum pemilu kepada ahlinya, praktisi ya. Karena selama ini hanya belajar tentang hukum administrasi, hukum tata negara, termasuk juga hukum pemilu secara teori. Hari ini kita membawa mahasiswa ke Bawaslu ini untuk belajar secara praktis terkait dengan bagaimana sebenarnya teknis di lapangan soal pengawasan pemilu itu. Iya, lupa tadi ya. Beliau ini adalah Pak Musafi Miftah, SHIMH ini adalah merupakan ketua prodi ilmu hukum di Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Python. Nah, ini biar nyambungin deh beliau nih. Jadi sebagai kaprodi mengantarkan mahasiswa untuk mengikuti semacam program kuliah pengawasan pemilu ini, sahabat Bawaslu. Nah, ngomong-ngomong tentang kuliah pengawasan nih, Pak Musafi, berangkat dari mana sebenarnya? Awalnya gimana ceritanya nih? Kuliah pengawasan pemilu sebenarnya sebagai tindak lanjut dari MOU dan MOA yang telah dilakukan oleh UNJA dan Fakultas Sosial Humaniora beberapa waktu lalu terkait dengan bagaimana pengembangan keilmuan mahasiswa di bidang hukum terutama. Nah, karena hukum itu cakupannya luas, maka salah satu yang dibidik itu adalah di bidang hukum administrasi dan hukum tata negara. Hukum tata negara itu yang meliputi terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan dengan hukum administrasinya gitu. Nah, yang dibidik karena kita kerjasama dengan Bawaslu maka adalah di bidang pengawasan pemilu. Nah, kita tahu bahwa hari ini beberapa tahun terakhir ini sistem demokrasi kita, penyelenggaraan pemilu kita itu banyak menimbulkan kontroversi. Sehingga saya tertarik untuk mahasiswa itu juga bisa terlibat langsung untuk melakukan pengawasan dalam event-event politik seperti pilkada, pilpres, dan pileg. Nah, makanya biar tidak hanya turun lapangan tanpa dibekali dengan ilmu, saya bawa mahasiswa ini ke kantor Bawaslu untuk belajar hukum pengawasan secara praktis ke ahlinya. Mantap, betul sekali ya. Jadi ini setali tiga uang dengan program Bawaslu ini, Pak Musafi, yaitu pada pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat. Aktifnya luar biasa, mahasiswa ingin memberikan, istilahnya membantu kita untuk memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat. Dan kemudian sebelum itu dilakukan, maka teman-teman mahasiswa yang dimotori oleh prodi hukum ini belajar dulu kepada ahlinya itu tentang kepemiluan. Luar biasa, mantap.
Dan ini berawal dari sebuah kerjasama antara Unuja dengan Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan kemudian ditindaklanjuti oleh MOA yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Hukum. Ya. Sekarang ada Fakultas Humaniora dan Sosial ya. Hari ini ada realisasi dari MOA. Realisasinya. Ini perdana sahabat Bawaslu. Sekarang sedang berlangsung kuliah pengawasan yang diikuti oleh sekitar berapa 15 orang. 15, karena memang di masa pandemi ini memang tidak bisa secara keseluruhan, kita bertahap 15 dulu karena memang kita benar-benar menjaga kesehatan, mencegah bagaimana pandemi ini tidak merebak kembali. Dan alhamdulillah di Kabupaten Probolinggo sudah hijau, Pak Musafi. Alhamdulillah sudah hijau ya. Iya. Dan kemudian begini Pak Musafi, alhamdulillah terima kasih ini saya telah realisasi MOU dan MOU telah direalisasikan ya. Dan selanjutnya ini saya ngomong tentang profil dari Pak Musafi ini. Kok bisa sekarang kemudian sebenarnya Pak Musafi bukan hanya sebagai ketua prodi, tetapi peneliti juga. Nah, ini tertarik saya. Gimana ceritanya profilnya ini? Mulai dari jadi prodi atau mungkin jadi pengajar, atau gimana ceritanya dari awal sampai kemudian sampai saat ini? Pertama saya sebenarnya adalah aktivis mahasiswa, gitu kan. Mahasiswa itu aktif di Peres, aktif di organisasi baik BEM, Intra maupun Unesta. Kemudian lulus pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011 saya kebetulan dapat beasiswa untuk melanjutkan studi S2. Sebenarnya tidak punya niat untuk S2 gitu, karena ekonomi juga orang tua juga mendukung. Hanya dapat rezeki dari Allah, beasiswa hingga S2 dengan ambil konsentrasi ilmu hukum. Beasiswa ya? Ya. S2-nya itu beasiswa? Ya. S1-nya itu ilmu hukum juga, tapi konsentrasi hukum Islam. Hukum Islam yang masih ada. Saya ambil hukum positif dengan konsentrasi pada hukum ekonomi sebenarnya. Hukum ekonomi dan perusahaan dan hukum administrasi. Iya, luar biasa. Ngambilnya di mana itu? Universitas Wijaya Kusuma. Di Surabaya. Di Surabaya. Kemudian kok bisa sampai jadi sekarang ya, jadi ketua prodi dan bahkan jadi peneliti? Gimana ceritanya nih? Ya, karena lulus kuliah itu ada dipanggil oleh rektor dulu untuk bantu-bantu sebenarnya. Rektornya itu sekarang dulu yang dulu masih masih sebelum Kiai Abdul Hamid ya. Kiai untuk bantu-bantu mengurus jurnal awalnya. Jurnal At-Turas. Karena saya juga lama di LPM mahasiswa, jadi untuk tulis menulis itu lumayan paham gitu, sedikit-sedikit. Gitu ya. Ya, untuk bantu untuk penerbitan itu. Ya, samping mengawal jurnal itu, saya dikasih jadwal untuk mengajar. Kan saya ahli hukum, saya magister hukum, kasih mata kuliah tentang ilmu hukum pengantar ilmu hukum, kemudian hukum tata negara dan sebagainya. Iya. Nah, karena dosen itu tugasnya latih dharma, salah satunya betul, tridharma ya. Mengajar, meneliti dan pengabdian masyarakat. Iya. Artinya ya mau tidak mau ketiga aspek itu harus direalisasikan, penuhi dan direalisasikan. Meneliti, mengabdi. Nah, meneliti sesuai dengan kompetensi hukum yang berkembang hari ini. Dan alhamdulillah hari ini sudah S3 ya. Ya, alhamdulillah S3 ya, proses ya? Ya. Alhamdulillah. Konsentrasinya adalah hukum tata negara dan pidana. Mantap. Tapi spesifikasi pada hukum pidana pajak. Iya. Selain itu, saya juga ketua Netfit. Netfit itu apa tuh? Netfit itu konsentrasinya adalah pemantauan pemilu. Probolinggo. Itu sebuah lembaga di luar kampus ya? Ya, independen. Itu yang ketuanya itu adalah Mbak Dahlia Umar Jakarta. Iya. Mantan ketua KPU DKI. Betul. Netfit itu jadi memang sudah ini ya, aktif di kepemiluan juga ya? Ya. Luar biasa. Dulu juga pernah menjadi pemantau pemilu. Tahun berapa itu? Tahun 2013. Di Kota Probolinggo. Bersama siapa? Apa lembaganya? Dulu dengan bentuk institut. Dari kampus juga? Bukan. Bukan. Itu waktu itu masih belum dosen. Waktu itu masih belum dosen.
melakukan pengawasan, melakukan pemantauan di masing-masing TPS itu. Tahun 2013 waktu itu pilkada Kota Probolinggo. Oh, kota. Ya, yang dimenangkan oleh Bu Rukmini. Oh, waktu itu Bu Rukmini ya, yang ini ya. Dan ini nampaknya Pak Musafi ini sebenarnya juga sebagai aktivis pemilu juga sebenarnya ya, pemantau. Nah, terkait dengan ini pemantau Pak Musafi, saya ingin tahu nih bagaimana ada kesan enggak saat menjadi pemantau, baik pemantau waktu dulu, kemudian bergabung dengan institut apa itu ya, kemudian kemarin juga kan bergabung dengan NET itu ya, NetFit itu ya. Nah, kesan yang apa istilahnya ya dalam pemantauan Pak Musafi, salah satunya yang menarik menurut Pak Musafi itu apa? Sebenarnya kita bisa banyak belajar sebenarnya di situ terkait dengan bagaimana dinamika penyelenggaraan pemilu sebenarnya gitu. Terkait dengan termasuk masalah-masalah yang terjadi di lapangan gitu. Jadi kita bisa tahu secara langsung realnya seperti ini loh pelaksanaan seperti ini. Kemudian kita sebagai pemantau itu apa yang harus dilakukan untuk ketika menghadapi atau menemukan masalah-masalah di lapangan gitu. Apakah kita melaporkan ke Bawaslu atau bagaimana gitu. Pantauan yang ditemukan oleh Pak Musafi yang pernah menjadi pemantau, pelanggaran apa yang paling banyak? Sebagaimana yang dugaan lumrah itu. Jadi kalau yang disebut dengan apa pelanggaran yang signifikan itu belum saya temukan. Kalau yang pemasangan APK dan sebagainya itu kan sudah lumrah terjadi. Dan karena itu karena faktor ketidakpahaman mungkin ya aturan sehingga memasang APK itu secara sembarangan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Di PKPU kan sudah ada aturannya. Sudah ada ya. Salah satu yang paling banyak itu ya kesalahan pemasangan alat peraga kampanye ya. Kalau yang lain sih normal saja gitu kan. Nah, itu yang dari aspek pemantauan secara real ya, secara yang terlihat dengan mata. Soal yang lain tuh ya itu bukan wilayah kita ya, bukan domain kita. Oh iya. Yang berwenang gitu. Nah, cuma kita sebagai pemantau itu bagaimana menjamin pelaksanaan pilkada, pileg dan sebagainya itu berlangsung sesuai dengan prosedur, dan sebagainya. Yang paling inti adalah tidak terjadi konflik interest. Iya, betul, tidak terjadi konflik kepentingan ya di dalamnya sehingga pemilu itu harus berjalan dengan damai, langsung, umum, bebas dan rahasia itu memang menjadi hal yang harus dilaksanakan. Nah, berbicara tentang pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia ini berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin tanya kepada Musafi sebagai insan kampus. Sebagai insan kampus atau akademisi, apalagi Pak Musafi sudah juga sebagai pemantau ini pasti tahu sebelumnya ini berbicara tentang pemilu ini. Pak Musafi, keterlibatan daripada akademisi, baik itu mahasiswa ataupun dosen dalam pemilu dan pilkada seperti apa ya? Mungkin yang seharusnya atau harapan seperti apa yang ingin? Menurut saya dalam menjamin keberlangsungan pemilu yang demokratis itu tidak cukup hanya dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, betul, Bawaslu dan KPU. Betul sekali itu. Tapi juga butuh keterlibatan semua pihak gitu, untuk menjamin itu. Salah satunya adalah lembaga perguruan tinggi. Bagaimana perguruan tinggi itu bisa melakukan advokasi pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu paham tentang politik itu begini, aturannya begini, yang harus dipatuhi, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah, apalagi konflik interest itu, apalagi menimbulkan perpecahan di masyarakat. Harus disadari bahwa politik itu hanyalah strategi bagaimana kita mencari pemimpin, betul sekali. Mencari leader gitu. Itu wahananya adalah politik dan sistem demokrasi, sistem pemilu itu. Untuk menjamin, untuk melahirkan pemimpin yang baik tuh, yang punya kompeten lah, itu kan butuh keterlibatan semua pihak. Sangat betul. Jadi sekali. Tidak perlu kita melakukan konflik. Tidak perlu. Betul. Ngapain gitu kan? Toh semua untuk kita.
Dan demokrasi itu bagaimana kita memilih pemimpin ya untuk kita. Ngapain kita ribut-ribut soal itu? Makanya di sini menurut saya, maksud konflik yang terjadi di masyarakat di akar rumput itu karena faktor ketidakpahaman terhadap politik dan aturan-aturan. Sehingga perlu keterlibatan semua komponen bangsa, termasuk perguruan tinggi, mahasiswa sebagai agent of change, bagaimana melakukan advokasi pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat melek politik dan paham terhadap bagaimana yang seharusnya pemilu itu dilaksanakan. Mantap, luar biasa sahabat Bawaslu. Sangat betul sekali bahwa Bawaslu sebagai penyelenggara pengawas pemilu tidak bisa sendirian, tidak bisa hanya secara struktural, tetapi perlu dan sangat penting partisipasi dari masyarakat. Dalam hal ini juga salah satunya dari insan kampus. Insan kampus, bagaimana sih cara insan kampus? Insan kampus itu turut membantu, kalaupun tidak masuk ke dalam struktural ya, turut membantu memberikan edukasi ya kepada masyarakat, memberikan sejak dini lah tentunya kan. Makanya saat ini sahabat Bawaslu ada kuliah pengawasan di Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang bekerja sama dengan program studi ilmu hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Makanya inilah yang perlu kita pertahankan dan kita kembangkan sehingga masyarakat nanti akan menjadi lebih paham lah tentang pemilu, bagaimana apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan dalam pemilu, sehingga memilih pemimpin tidak lagi harus ada konflik interest tidak harus ada pelanggaran ya. Kenapa? Masyarakat sudah tahu adanya bantuan dari masyarakat memberikan sosialisasi pada saat sejak KKN mungkin ya. Mungkin. Nah, dari mana mahasiswa bekalnya? Dari belajar saat ini seperti yang dilaksanakan saat ini, kuliah pengawasan di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Nah, terima kasih Pak Musafi. Dan sebelum kita tutup, Pak Musafi, saya ingin closing statement dari Pak Musafi, terserah tentang kepemiluan, tentang apa hubungan, terserah lah. Yang penting memberikan motivasi kepada sahabat Bawaslu di sini. Menurut saya yang paling penting, payung hukum Bawaslu itu hari ini sudah semakin bagus dan semakin baik. Dan kewenangan-kewenangan Bawaslu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sudah cukup kuat, sehingga bagaimana Bawaslu itu lebih mengoptimalkan perannya sebagai pengawas pemilu. Yang paling penting sebenarnya dari Bawaslu adalah bagaimana menggandeng semua elemen, semua komponen bangsa untuk bersama-sama mengawal proses demokratisasi di Indonesia, terutama di Kabupaten Probolinggo. Karena dengan seperti itu masyarakat bisa mempunyai rasa tanggung jawab untuk bersama-sama mengawal sistem demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Ya, betul. Jujur, adil, dan transparan. Sebagaimana juga kemudian azas pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Terima kasih Bapak Musafi, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid atas berkenannya hadir sebagai narasumber podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, itu dulu, semoga berkenan, dan jangan lupa like, komen, subscribe jika Anda suka, dan insya Allah bermanfaat. Demikian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seruput kopinya.